Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rosida. Saya mengajar matematika di SMA Negeri 25 Bandung. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali berjumpa di dalam channel pembelajaran. Khususnya di sini saya akan menyampaikan materi tentang peluang. Dan ini mungkin lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Baik, kita mulai dengan pembelajaran ini, yaitu bab tentang peluang, dan insya Allah yang akan disampaikan tentang peluang sebuah kejadian. Nah, insya Allah yang namanya peluang itu sudah kita kenal banyak, baik di dalam kehidupan sehari-hari, di masyarakat, ataupun pada pembelajaran. Di SMP juga sudah dikenalkan tentang peluang. Nah, di sini ada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Di sini saya tidak akan panjang lebar. Kemudian ada yang disebut kombinasi, ya. Kombinasi ini hanya sekedar mengingatkan karena ini materinya sudah lewat, dan tapi di sini kita akan menggunakan tentang kombinasi, ya. Nah, ini peluang suatu kejadian itu nanti rumusnya kita menggunakan kombinasi. Maka di sini saya menyampaikan untuk diingat kembali, ya. Ini rumus kombinasi CNR itu adalah N faktorial per atau dibagi dengan R faktorial kali N min R faktorial, ya. Itu jangan lupa, harus diingat karena nanti kita akan menggunakan ini. Nah, kemudian kita kenalkan apa yang disebut percobaan, ruang, contoh, dan kejadian. Barangkali ini pun sudah pada kenal semua. Kita ambil contoh yang sederhana, yang sudah familiar banget, yaitu tentang koin atau uang logam, di mana uang logam itu mempunyai dua sisi, yaitu sisi gambar atau G dan sisi tulisan atau yang ada tulisan angka, ya. Dalam hal ini uang yang dicontohkan adalah angka 1000. Nah, kemudian kegiatan melempar sekeping mata uang logam satu atau beberapa kali itu dinamakan percobaan. Nah, kemudian hasil percobaan pada pelemparan sekeping mata uang logam adalah munculnya sisi gambar G atau munculnya sisi tulisan T, ya. Nah, kemudian himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul dalam percobaan pelemparan sekeping mata uang logam ditulis dalam himpunan G dan T disebut ruang contoh atau ruang sampel. Di sini ada dua karena kita tahu itu bagian gambar dan bagian tulisan. Kalau dalam contoh yang lain mungkin lebih dari dua, ya, bisa lebih dari dua. Kita lihat berikutnya. Yang disebut ruang contoh atau ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada sebuah percobaan. Kemudian ada yang disebut titik contoh atau titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang contoh atau ruang sampel, ya. Tolong diingatkan ini, ya. Kemudian kita lihat ada yang disebut kejadian. Nah, yang disebut kejadian ini adalah himpunan bagian dari ruang contoh S. Itu disebut kejadian atau peristiwa atau event. Nah, kemudian kejadian itu ada yang disebut kejadian sederhana atau kejadian elementer. Kejadian sederhana atau kejadian elementer adalah suatu kejadian yang mempunyai satu titik contoh saja. Nah, pada percobaan pelemparan dadu bersisi 6, kejadian-kejadian sederhana, contohnya diantaranya misalnya, ini ada angka 1, yang dimaksud adalah kejadian munculnya mata dadu 1. Itu dinamakan kejadian sederhana. Kemudian angka 6 misalnya, ini yaitu kejadian munculnya mata dadu 6. Ya, kita tulis himpunan 6. Jadi ini contoh-contoh kejadian sederhana. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kejadian majemuk. Nah, tentunya kalau kejadian majemuk adalah suatu kejadian yang mempunyai titik contohnya lebih dari 1, ya. Pada percobaan pelemparan dadu bersisi 6, berapa kejadian majemuk diantaranya adalah,
ya. Beberapa kejadian majemuk diantaranya adalah, misalnya kita tuliskan 3,4. Ini yang dimaksud adalah kejadian munculnya mata dadu lebih dari 2 tetapi kurang dari 4. Kemudian ada lagi 2, 4, 6 di dalam sebuah himpunan, dan tentunya ini masih berbicara tentang mata dadu tadi, yaitu kejadian munculnya mata dadu genap, dan hal ini sudah termasuk kejadian majemuk. Nah, kita lanjutkan dengan peluang suatu kejadian dan komplemennya, ya. Peluang suatu kejadian dan komplemennya itu ini bisa jadi satu sekaligus, ya. Kita melihat di sini menghitung peluang dengan pendekatan frekuensi nisbi. Misalkan suatu percobaan dilakukan sebanyak n kali. Jika kejadian E muncul sebanyak K kali, ya, atau K ini di antara 0 sampai N, maka frekuensi nisbi munculnya kejadian E ditentukan dengan rumus Fe adalah N per K, ya. Nah, itu frekuensi nisbi. Kemudian yang kedua, jika N mendekati tak hingga, maka nilai cenderung konstan mendekati nilai tertentu. Nilai peluang munculnya kejadian E nilai peluang kejadian E ditentukan dengan rumus PE sama dengan limit N mendekati tak hingga dari Fe sama dengan limit N mendekati tak hingga K per N. Di sini ada catatan bahwa Fe adalah frekuensi nisbi munculnya kejadian E, sedangkan PE peluang munculnya kejadian E. Ini berarti PE ini adalah nilai peluang, ya. Nah, ada lagi nih menghitung peluang dengan pendekatan definisi peluang klasik, ya. Misalkan dalam sebuah percobaan menyebabkan munculnya N hasil yang mungkin dengan masing-masing hasil mempunyai kesempatan yang sama, equally likely. Jika kejadian E dapat muncul sebanyak K kali, maka peluang kejadian E ditentukan dengan rumus PE K per N, ya. Nah, itu adalah rumus-rumus untuk menghitung peluang. Dan ada satu lagi untuk menghitung peluang dengan menggunakan ruang contoh, ya. Dan bahkan hal ini atau rumus ini yang sering digunakan oleh kita, ya, terutama di kalangan anak-anak pendidikan di sini, ya. Misalnya S adalah ruang contoh dari sebuah percobaan, dan masing-masing dari S memiliki kesempatan yang sama untuk muncul. Jika E adalah suatu kejadian dengan E ini adalah himpunan bagian dari S, maka peluang kejadian E ditentukan dengan rumus, ya, PE sama dengan NE per NS. Nah, ini peluang kejadian E adalah banyaknya kejadian E per banyaknya ruang sampel. Atau di sini ada keterangan, ya, NE adalah banyak anggota dalam himpunan kejadian E, dan NS adalah banyaknya anggota dalam ruang contoh S. Misalnya kita ambil contoh sederhana, katakanlah di dalam percobaan mengocok atau munculnya mata dadu misalnya, ya, yang kita akan lakukan misalnya percobaan pelemparan sebuah dadu, ya. Kemudian peluang munculnya mata dadu berangka 2 misalnya. Nah, berarti NE ini adalah banyak anggota dalam himpunan kejadian tadi. E-nya itu adalah kejadian, ya. Kemudian yang diinginkannya itu muncul angka 2, berarti NE-nya hanya 1, yaitu angka 2. Kemudian kalau NS itu adalah banyak anggota himpunan ruang sampel. Pada sebuah dadu itu ruang sampelnya ada dadu mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, mata 6. Berarti banyaknya anggota himpunan ruang sampel itu ada 6. Sehingga kalau kita hitung peluang kejadian munculnya mata dadu 2 itu adalah 1/6. Nah,
Gampang bukan ya? Ini perhitungan yang sederhana. Kemudian kita lihat di sini ada yang disebut kisaran nilai peluang. Yang disebut kisaran nilai peluang itu nanti nilai peluang ini harus berkisar berapa. Kita lihat kisaran nilai peluang suatu kejadian E mempunyai batas terendah 0 dan sampai 1. Nah, tetapi ini 0 sampai 1, artinya 0-nya tidak termasuk dan 1-nya juga tidak termasuk. Kenapa demikian? Karena kalau kita punya nilai kejadian E adalah 0, itu dikatakan E ini adalah kejadian yang mustahil atau mustahil terjadi. Kalau misalnya P atau peluang kejadian E ini nilainya 1, maka itu dikatakan E ini adalah kejadian yang pasti terjadi. Nah, satu contoh misalnya begini. Itu ada seorang ibu akan melahirkan bayi ya. Nah, berapa peluang seorang ibu akan melahirkan bayi? Nah, itu adalah kejadian. Berarti nilai peluangnya itu tidak mungkin 0 dan tidak mungkin 1, tetapi akan berada di kisaran 0 sampai dengan 1. Maka nilai peluang ini akan selalu berbentuk pecahan. Pecahannya itu boleh pecahan biasa, boleh dinyatakan dengan pecahan desimal, atau juga dinyatakan dengan persen. Nah, peluang seorang ibu melahirkan bayi perempuan misalnya, nah itu kita bisa memprediksi bahwa yang mungkin lahir itu adalah laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian berapa peluang munculnya seorang ibu melahirkan bayi perempuan? Berarti 1/2. Nah, setengah ya. Maka angka 1/2 ini akan berada di kisaran 0 sampai 1. Nah, sekarang mana contoh 0 misalnya? Itu yang mustahil terjadi. Nah, kita tahu misalnya seorang bapak itu tidak pernah melahirkan seorang anak karena dia tidak punya rahim. Maka kalau ada yang bertanya berapakah seorang bapak dapat melahirkan seorang bayi? Nah, maka itu peluangnya adalah 0. Kenapa? Karena seorang bapak itu mustahil akan melahirkan seorang bayi. Seperti itu ya. Itu contoh mudahnya. Nah, kemudian contoh untuk yang pasti terjadi. Misalnya peluang E-nya ini adalah kejadian kematian gitu ya. Peluang kejadian seseorang akan meninggal. Berapa peluang kejadian seseorang itu akan meninggal? Maka nilainya 1. Kenapa kita mengatakan 1? Karena seseorang itu pasti akan datang azalnya, pasti akan mengalami kematian. Sehingga PE dengan E-nya ini adalah kejadian seseorang meninggal, itu nilainya 1. Ya, seperti itu. Sehingga kalian harus ingat bahwa nilai peluang suatu kejadian itu akan berkisar pada angka 0 sampai dengan 1 ya. Nanti mungkin akan banyak contoh-contohnya seperti apa dan berapa nanti hasilnya. Baik, kita lihat berikutnya. Di sini ada yang dikatakan dengan frekuensi harapan suatu kejadian. Nah, frekuensi harapan suatu kejadian ini kita mengharapkan nih dari sekian percobaan itu berapa nih akan muncul untuk suatu kejadian yang kita inginkan. Kita lihat definisinya. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian atau peristiwa yang diharapkan dapat terjadi pada sebuah percobaan. Misalnya, kita akan melakukan percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 50 kali. Misalnya seperti itu ya. Kemudian kita tahu bahwa dadu itu adalah akan ada 6 gitu ya ruang sampelnya. Kemudian tadi banyaknya percobaannya itu ada 50 kali. Nah, di sini ada misalnya sebuah percobaan dilakukan sebanyak N kali dan PE adalah peluang kejadian dari E. Frekuensi harapan E ditentukan dengan rumus atau aturan FHE
adalah N kali PE. Ini frekuensi harapan ya, frekuensi harapan. Jadi misalnya kalau tadi saya sampaikan bahwa percobaan itu dilakukan 50 kali, kemudian kita mengharapkan dari percobaan tersebut misalnya munculnya mata dadu prima genap ya, munculnya mata dadu prima genap. Nah, jelas yang namanya prima genap itu adalah hanya angka 2. Berarti berapa nih frekuensi harapannya? Maka itu dapat dihitung frekuensi harapan munculnya angka dadu prima genap itu adalah N kali PE. N-nya adalah 50 dan PE-nya adalah 1/6. Berarti frekuensi harapan yang mungkin muncul atau diharapkan oleh kita dapat terjadi itu adalah 50 kali 1/6 ya, itu contoh. Nah, alhamdulillah, nah itu sudah selesai. Kita lanjut dengan peluang komplement suatu kejadian. Peluang komplement suatu kejadian E ya ditulis dengan E aksen atau E pangkat C, yaitu sebagai lambang komplement dari sebuah kejadian. Maka peluang kejadian E komplement ditentukan dengan rumus P peluang E komplement sama dengan 1 dikurangi PE. Maka tadi saya sampaikan yang namanya peluang dari peluang komplement dari suatu kejadian itu akan erat sekali dengan peluang kejadian ya. Karena nanti totalnya ini akan 1 kalau kita jumlahkan. Peluang komplement ditambah dengan peluang kejadian itu totalnya adalah kepastian. Jadi PE adalah peluang kejadian E dan PE aksen adalah peluang komplement kejadian E ya. Rumusnya atau aturannya PE aksen sama dengan 1 min PE. Nah, sebagai contoh misalnya begini. Seseorang punya peluang untuk diterima di sebuah perguruan tinggi negeri adalah 80%. Berapa peluang gagal atau tidak diterima di perguruan tinggi negeri? Maka jawabannya sangat mudah sekali, yaitu PE aksen atau P komplement peluang kejadian peluang komplement kejadian E itu adalah 1 dikurangi PE, berarti 1 dikurangi 80% atau 100% dikurangi 80% sehingga hasilnya adalah 20%. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah memperhatikan, dan saya juga mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.